Shalom adik-adik semua. Perkenalin, namaku Ica. Gak kerasa ya, sekarang udah hari Minggu lagi nih. Udah pada siap untuk memuji Tuhan belum? Yuk semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita awali dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai Ica dan adik-adik semua selama seminggu ini. Kami bersyukur kami dapat kembali beribadah bersama-sama secara online dan biarlah Kau yang menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, sebelum nanti Ica cerita-cerita sama adik-adik semua, sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu, oke? Let's go! Lakukan segalanya
Yeay, seru ya tadi kita udah bisa memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, siapakah Ica ini? Kenapa tiba-tiba ada Ica di sini? Jadi salam kenal ya semua. Hari ini Ica bakal bantuin Kak Kresa buat sharing firman Tuhan ke adik-adik semua. Sekarang sebelum Ica sharing ke adik-adik pengalaman yang Ica dapat bersama Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat fokus mendengarkan, dan biarlah Kau yang beri kami hikmat agar kami dapat mengerti pesan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, karena sekarang kita udah saling kenal, sekarang Ica mau cerita nih adik-adik. Ini merupakan pengalaman Ica yang sangat mengesankan di hati Ica. Ceritanya, waktu hari Jumat kemarin, Ica tuh lapar banget siang-siang. Tapi di meja makan cuma ada cookies. And I love cookies. Masalahnya nih adik-adik, Ica udah dapat pesen dari mami Ica kalau cookies itu mami beli buat arisan sore harinya. Aduh adik-adik, tapi Ica tuh beneran lapar banget. Jadi akhirnya Ica makan deh cookiesnya. Cuman ambil 1 toples kok. Bahkan ya, karena sangat lapar, Ica sampai gak sadar cookies 1 toples itu habis, gak bersisa. Perut Ica kenyang sih. Tapi Ica juga jadi kepikiran, takut kalau mami sadar ada 1 toples yang hilang. Lalu sorenya, waktu mami Ica lagi persiapan arisan dan Ica juga lagi main-main di ruang keluarga, tiba-tiba Ica ditanya sama mami, "Ica, kok toples cookiesnya berkurang 1 ya? Apakah Ica ambil cookiesnya?" Wah, Ica langsung tegang adik-adik. Ica langsung jawab deh ke mami, "Enggak kok Mi, enggak Ica pegang sama sekali cookiesnya." Terus Ica langsung lari deh ke kamar karena takut ditanya-tanya lagi dan takut ketahuan kalau Ica berbohong. Pokoknya perasaan Ica jadi gak enak gitu deh adik-adik, gak tenang. Waktu menjelang malam, Ica udah ada di tempat tidur nih. Dan mami juga lagi mau dongengin cerita buat Ica. Tiba-tiba mami tanya lagi ke Ica, "Ica, apakah benar Ica sama sekali gak ambil 1 toples isi cookies yang buat arisan? Mami bakal lebih suka kalau Ica bisa jujur ke mami." Nah adik-adik semua, ayo tebak apa yang Ica lakuin setelah itu? Apakah Ica ngaku ke mami atau Ica bohong lagi biar gak kena marah sama mami? Yap, betul kali adik-adik. Karena hati Ica juga gak enak bohong mulu ke mami. Ceritanya, akhirnya dengan takut-takut Ica ngaku deh kalau tadi siang Ica tuh terlalu lapar. Jadi Ica akhirnya makan cookiesnya mami. Ica udah takut dimarahin nih adik-adik. Tapi untungnya karena Ica mau jujur, akhirnya mami maafin Ica deh. Lalu mami ceritain ke Ica 1 kisah di Alkitab tentang Yakub. Di Kejadian 27 ada sebuah kisah tentang Ishak yang memiliki 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Esau yang merupakan anak sulung sangat suka berburu, dan Ishak menjadi sangat menyayangi Esau. Sedangkan di sisi yang lain, si anak bungsu Yakub lebih suka menjadi anak rumahan sehingga ia menjadi anak kesayangan Ribka istrinya. Pada suatu hari di usianya Ishak yang sudah tua, ia juga sudah tidak dapat melihat lagi. Ishak ingin memberkati Esau sebelum dirinya meninggal. Maka dari itu, Ishak pun menyuruh Esau untuk mempersembahkan makanan yang enak untuknya dari hasil buruannya sebelum Ishak akan memberkatinya. Waktu Ishak berbicara kepada Esau, Ribka yang merupakan istri Ishak tidak sengaja mendengar, lalu menyuruh Yakub anaknya yang bungsu untuk bersiap-siap berpura-pura menjadi Esau. Ia telah memasakkan pula makanan yang enak dan menyuruh Yakub untuk langsung menghadap ke Ishak. Nah, karena Ishak sendiri sudah tidak dapat melihat, Ishak jadi tidak tahu kalau sebenarnya yang datang itu adalah Yakub dan bukan Esau. Dan akhirnya Ishak pun memberkati Yakub.
Waktu Esau baru kembali dari perburuannya, ia sudah memasakkan makanan yang enak juga buat ayahnya. Sedihlah hati Esau ketika mengetahui bahwa Yakub telah membohongi ayahnya, dan Esau pun tidak jadi mendapat berkat tersebut. Di sisi lain, karena takut kepada Esau, Yakub pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal sementara di rumah saudaranya. Nah, adik-adik, dari cerita maminya Ica tadi, kita tahu kan ya kesalahan Yakub sama kayak yang Ica lakuin kemarin, yaitu berbohong. Padahal berbohong itu dosa loh adik-adik. Tuhan tidak senang kalau anak-anaknya suka berbohong. Oh iya, Ica juga sempat dikasih satu ayat nih sama Mami Ica. Ada di Mazmur 34 ayat 14. Dari ayat ini, Tuhan mau ingetin ke kita kalau kita nggak boleh suka bohong. Kalau gitu, kita coba baca bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, setelah akhirnya Ica dengar kisah Yakub, Ica jadi sadar kalau berbohong itu nggak baik adik-adik. Berbohong dapat membuat hati Tuhan jadi sedih. Dan Ica pun yang berbohong ke Mami Ica juga jadi nggak tenang hatinya. Nggak enak deh pokoknya adik-adik. Kalian jangan tiru apa yang Ica dan Yakub pernah lakuin ya. Kita sebagai anak Tuhan harus hidup jujur, no tipu-tipu, oke? Nah sekarang sebelum kita berpisah, Ica mau berdoa ya buat adik-adik semua. Yuk semua tangannya dilipat, kita tutup mata, Ica akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini. Kau telah kasih Ica kesempatan buat sharing ke adik-adik semua tentang jangan berbohong. Ajar kami dan ingatkan kami selalu ya Tuhan untuk selalu hidup jujur karena kami tahu Engkau mengasihi anak-anak yang jujur. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, sertai kami untuk setiap aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, dan kumpulkan kami kembali minggu depan untuk dapat beribadah kembali bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke semua, makasih ya adik-adik udah mau dengerin sharingnya Ica hari ini. Semoga semuanya terberkati ya. Nah sekarang Ica harus pamit dulu. Jadi sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye adik-adik semua.